Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling ditunggu-tunggu begitu kan. Anies Baswedan akan ikut kampanye Pramono Rano Karno. Ya, sedangkan Ridwan Kamil Suswono tidak dihadiri oleh ketua umum partai. Alhamdulillah pertemuan dengan Mas Anies 1 jam lebih. Pertemuannya di tadi pagi, kopinya enak, makannya lontong sayurnya juga enak, buah-buahnya manis sekali. Jadi pertemuannya dari hati ke hati. Kalau lihat wajah saya kan ketawanya ngakak. Ada pesan khusus nggak nih Pak? Ya pasti ada. Apa tuh? Ya nanti biar Mas Anies yang menyampaikan. Tapi Mas Anies bakal datang. Kan kalau dilihat wajahnya kan ngakak semua. Kalau nggak menyenangkan pasti wajahnya cemburu. Mas Anies akan datang di kampanye Akbar nggak nih Mas Pram? Ya nanti dilihat aja siapa yang akan datang di kampanye. Artinya udah pasti didukung Mas Anies ya? Kenapa? Udah pasti didukung Mas Anies. Pokoknya nanti dilihat aja siapa yang datang di kampanye tanggal 17 kemarin. Saya nggak mau menjawab sesuatu yang belum terjadi. Bisa siapa saja yang datang. Ini gimana logikanya begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Pramono di situ mengatakan Anies Baswedan akan ikut deklarasi, akan ikut kampanye ya nanti kabarnya ya pada tanggal 17 ini apakah ini akan deklarasi bersama Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya apa yang disampaikan oleh jubir Anies Baswedan, 57% target dari anak-anak Abah akan memenangkan kontestasi di Pilkada di Jakarta, mendukung Pramono Rano Karno dan simpatisannya. Jadi saya kira begini ya, saya apresiasi luar biasa kepada sosok Anies Baswedan ya. Dugaan saya memang benar sejak awal ya bahwa Anies Baswedan akan berlabuh kepada Pramono Rano Karno. Karena jelas ketika survei sejak awal Pramono Rano Karno tidak dikenal di masyarakat DKI Jakarta, bahkan surveinya pun anjlok di situ begitu kan. Tapi dahsyatnya para pendukung anak Abah di situ ya mulai sedikit demi sedikit ya masuk kepada Pramono Rano Karno menawarkan program-program Anies Baswedan. Dan apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah bahwa Pramono Rano Karno akan melanjutkan program apa yang dilakukan oleh sosok Anies Baswedan di situ. Dan disitulah diterima. Mungkin sebagian orang ya sebagian anak Abah mendukung Ridwan Kamil Suswono, tapi itu bukan dari simpatisan yang begitu wow yang terdaftar dalam catatan relawan Anies Baswedan. Jadi saya kira program Ridwan Kamil ini tidak sejalan begitu dengan program apa yang dilakukan Anies Baswedan. Padahal masyarakat DKI Jakarta membutuhkan sosok Anies Baswedan. Jadi ini gimana logikanya? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, secara tegas Anies Baswedan ini mendukung Pramono Rano Karno. Jadi saya kira kalau Anies Baswedan deklarasi kampanye nanti kepada Pramono Rano Karno, wah, saya yakin 57% itu akan menang ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen terlebih dahulu ya. Karena target dari jubir Anies Baswedan kabarnya ya di atas 50%. Artinya menang satu putaran ya. Jubir tegaskan Anies Baswedan dukung Pramono Rano Karno ya. Pendukung Anies adalah garis rasionalis ya, rasionalis. Kalau nggak sejalan sama Anies bisa pilih yang paling sedikit mudaratnya. Bahkan bisa dibayangkan RK kalau udah Pilgub DKI Jakarta mau ditaruh di mana mukanya ya. Sudah didukung nyaris semua parpol, didukung penguasa ya, baik ya lengser maupun baru berkuasa dan kemungkinan oligarki sebagai sponsor utama. Masih kalah. Jadi tidak bisa sekarang kalau tidak ada kecurangan lagi. Saya yakin dan saya yakinnya Pramono Rano Karno akan menang ya. Karena masyarakat DKI Jakarta itu pemilihnya adalah agamis, rasionalis ya, rasionalitas ya. Kalau sudah rasional mendukung apa yang kemudian dilakukan bersama anak-anak Abah ini, saya kira kemungkinan akan menang. Tapi inilah politik, bisa saja kalah begitu kan. Karena apa? Karena politik kita tidak bisa lalu kemudian menjadi 100%. Kalau secara anggara, secara survei 57% saya yakin menang satu putaran begitu kan ya. Kalau tidak ada kecurangan. Ini baru seru begitu kan. Begitu dahsyatnya anak-anak Abah ya. Apalagi nanti kampanye Anies Baswedan bersama Pramono Rano Karno mempromosikan sana sini. Wajar dalam dunia politik.
ya tidak ada masalah begitu kan, walaupun orang mengatakan wah ini turun derajat, ya turun kapasitas, turun apa namanya pamornya turun, ya bukan seperti itu. Tapi ini soal demi bangsa dan negara, soal kebebasan demokrasi. Jokowi aja masih ikut kok kampanye sebagai walaupun mereka sebagai ex mantan presiden. Prabowo saja masih mengendorse, tidak ada salahnya. Jadi Anies Baswedan ini adalah rakyat kecil, rakyat biasa. Boleh dong menentukan itu. Walaupun Anies Baswedan dicap sebagai tokoh nasional, harus punya peran penting di daerah. Itu paling potensi yang sangat luar biasa. Jadi saya kira bahwa Anies Baswedan, ya saya kira tidak netral begitu kan ya. Ini pertaruhan antara Jakarta di situ begitu kan ya, untuk masa depan yang ada. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan ini ya mendukung Pramono Rano Karno, saya setuju banget. Ini jubir Anies Baswedan tegaskan nih, Pramono Rano Karno raih 57% suara. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid mengajak seluruh pendukung mantan gubernur di Jakarta itu untuk merapat barisan dan mendukung calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Karno. Ya, jelas lah. Sudah jelas di situ, Bos. Ya, sudah jelas ya. Makanya 57% saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu akan menang satu putaran. Ya, biasanya analisis saya tidak pernah meleset. kecuali kalah modal. Karena yang di situ ya kekuatan dari para ketua umum partai, kalau dia ada-adanya bukan tidak mungkin akan memenangkan itu. Tapi kalau hanya mengandalkan PKS, saya ya mana mungkin lah begitu kan ya. Akhirnya PKS ya punya punya beban besar di situ untuk memenangkan Pramono Rano Karno dan Suswono. Kenapa? Ya harus mengeluarkan uang banyak. Harus mengeluarkan uang banyak di situ, Bos. Ya, karena ini pilkada Jakarta, minimal berapa M begitu kan, ya. Jadi kalau seandainya PKS mendukung Anies Baswedan, nggak usah banyak-banyak mengeluarkan uang, itu sudah menang. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan, ya. Nasi sudah jadi bubur di situ. Maka inilah karma ya, setiap politik, setiap perbuatan ada karmanya. Mungkin ada orang melihat ini karma, atau ada orang yang mengatakan ini balas dendam. Ya terserah, karena kebebasan demokrasi itu tidak ada yang namanya kata balas dendam, tidak ada yang namanya ini dan itu begitu kan ya. Jadi Anies Baswedan karena bukan pejabat ya, bukan kekuasaan dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin bahwa Anies Baswedan akan ya leluasa untuk menunjukkan jati dirinya, bahwa dirinya ya dicap sebagai bapak politik identitas sudah terbantahkan. Mau apa lagi? Jadi bagus strategi Anies Baswedan ini keluar dari dari pemikiran-pemikiran idealisnya begitu kan ya. Tapi ya inilah sebagai kendaraan politik harus begitu kan. Makanya sejak awal kalau Anies Baswedan mau gabung Prabowo bisa begitu. Tapi janganlah ya. Tapi jangan ya, berpikir pragmatis itu sewajarnya saja. Coba kita baca. Jubir tegaskan Anies dukung Pramono Rano Karno di pilkada di Jakarta sudah bertemu dan deklarasi. Ngeri-ngeri sedap ini, Bos. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid menegaskan mantan gubernur Jakarta itu telah mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Rano Karno. Ngeri ya. Bagaimana nanti Anies Baswedan ini pasti diapresiasi oleh Ibu Megawati. Wah. Ya karena Ibu Megawati dengan Anies Baswedan tidak ada masalah. Mereka tetap silaturahmi. Dengan Prabowo juga tidak ada masalah begitu kan ya. Jadi saya kira pertarungan politik di Pilgub ini semakin Ridwan Kamil dan Suswono dan PKS mereka sudah terjepit begitu kan ya. Kemenangan itu sudah mulai tidak ada kepada Ridwan Kamil. Ya mau bagaimana lagi? Ketua-ketua umum partai apa yang dibocorkan bocor alus ya Tempo ya di situ ya banyak yang mengatakan bahwa enggan begitu kan ya, untuk banyak yang mengatakan akan meninggalkan Ridwan Kamil ini. Kalau hanya mengusung ya sewajarnya aja. Tapi pendukung-pendukungnya banyak yang kemudian mendukung Pramono Rano Karno. Jadi ini sudah tidak bisa dibantah lagi hal-hal kayak begituan. Makanya hitung-hitungan dari Kim itu yang penting
yang penting bisa mencalonkan itu. Yang penting inginnya strateginya itu ya melawan kotak kosong. Wah, sudah bangga sejak awal Ridwan Kamil dan Susono itu akan melawan kotak kosong, kotak kosong, kotak kosong. Ya, kebingungan PDIP, kebingungan Anies Baswedan. Manuver sana sini tidak bisa, tapi pada akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi ya MA begitu kan ya sudah menyelamatkan bagaimana sosok Anies Baswedan ini. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, inilah sebagai penyelamat ya demokrasi kita. PDIP sebagai penyelamat demokrasi kita. Ya kenapa? Kalau coba melawan kotak kosong, ya tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan ya. Artinya apa? PDIP ya dengan para MA dan MK ya bisa saja sebagian untuk menyelamatkan demokrasi kita kan begitu logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.